guys. Jadi ketemu lagi di LOG Podcast hari ini. Ada aku Valeri sebagai hostnya dan ada juga Jessica sebagai hostnya juga. Oke. Jadi tema kali ini kita akan angkat apa nih, Cik? Kira-kira temanya? Temanya kali ini tentang toxic relationship nih. Nah, di sini juga relationship-nya bukan masalah tentang pacar-pacaran juga ya, Ci ya, cinta-cintaan gitu ya. Tapi juga kayak ada teman juga gitu. Iya, oke. Nah, kita punya guest nih. Guestnya siapa aja ya kira-kira? Di bawah sini. Udah ada namanya. Udah ada namanya. Nih. Jadi yang pertama ada Kosyadi. Dari Joygen. Halo teman-teman semua. Apa kabar kok? Baik. Baik, puji Tuhan. Selanjutnya ada sebelum siapa lanjut lagi? ya. Ya, sebelum lanjut ngobrol-ngobrol, kita panggil lagi nih satu lagi. Ada Kotimi dari Joygen juga. Iya. Halo semuanya. Udah lengkap nih guys. Kabar Kotimi? Baik, Tuhan baik. Apa kabar Pak Timi? Agak-agak ngantuk dikit lah, agak-agak ngantuk dikit, tapi oke lah. Oke lah. Jadi selama kuarantin ngapain aja nih koko-koko? Kosyadi dulu deh, Kosyadi dulu lah. Ya dari Kosyadi dulu, coba gimana? Pokoknya nggak kemana-mana sih ya, nggak keluar rumah juga, tetap di rumah, tetap ngelakuin sesuatu hal yang di rumah. Tapi gitu. baru sekitar 2 minggu sih ya, baru udah keluar sih itu kan ke Kerawang. Gitu. Kalau di rumah sih ya yang nggak ngapa-ngapain sih ya, palingan kayak gitu sih, nggak ngapa-ngapain sih. Sebenarnya kalau di rumah ya tetap persiapan kayak buat online, ibadah online gitu kan, buat pelayanan. Gitu aja. Oke, kalau Kotimi gimana? Kotimi ngapel ya? Enggak, kalau saya kerja sih, kerja bareng kerja Rodi. Enggak, jadi di tengah pandemi gini kan selain karantina ya bantuin orang tua juga kan. Maksudnya orang tua koko kerjanya kan juga kan ada berhubungan dengan sembako, jadi ya bantu-bantu gitu. Kuliah online-nya gimana kok? Kuliah online udah kelar sih kok mah. Sekolahnya juga sampai UASnya juga udah selesai. Oh gitu. Oke deh. Jadi sekarang kita mau sharing-sharing aja sih, bukan khotbah ya Le, karena khotbahnya nanti pas live LOG tuh setiap hari Sabtu jam 4 sore. Ini kayak sharing-sharing aja gitu. Iya, bukan khotbah, tenang kok. Bukan khotbah ya, sharing-sharing doang gitu. Ya udah, jadi kita bahas temanya tentang toxic relationship. Jadi menurut koko-koko nih, kalau toxic relationship tuh apa sih gitu? Maksudnya yang ada di bayangan koko-koko tuh apa gitu? Dari Kotimi dulu deh sekarang. Kalau dari bayangan koko sendiri ya, kan namanya aja udah toxic ya. Kalau toxic itu kan udah, kalau dalam bahasa Inggris kan itu kan racun ya. Nah, maksudnya mungkin di sini adalah sebuah hubungan yang sedang sakit gitu loh. Dalam arti tanda kutip kan toxic itu kan racun itu menyakiti. Jadi kayak sedang menyakiti gitu loh kalau dari pandangan koko itu. Jadi hubungan yang sedang sakit. Nah, seperti itu. Kalau dari Kosyadi gimana? Kalau dari koko sendiri kan masalah tentang relationship itu kan, hubungan. Berarti nggak cuma satu orang dong kan, lebih dari 2 orang, lebih dari 1 orang itu kan, bisa 2 orang, bisa 3 orang itu kan. Nah, dalam hubungan itu berarti pada toksik seperti yang tadi Timi udah kasih tahu gitu kan, hubungan itu berarti lagi nggak baik gitu kan, lagi bermasalah lah gitu kan. Seperti itu sih. Gitu. Ayo, Vale, kira-kira mau nanya, mau Kalau dari host? Kalau dari host nggak boleh ditanya ya? Oh, nggak boleh, sorry. Oh, boleh. Nggak boleh dibalikin lagi.
Iya, nggak boleh dibalikin ini. Tapi iya emang kayak toxic relationship juga kan sama gitu loh, maksudnya ya emang toxic gitu, jadi emang bisa sakit gitu dan mempengaruhi orang lainnya dan buruk gitu loh buat satu sama lain, ataupun kayak maksudnya nggak cuma satu atau dua orang tapi kayak banyak gitu loh kalau misalnya hal yang nggak benar gitu. Kadang kayak ya kayak corona kayak gini nih, kayak apa suka banyak kan kayak komen-komen negatif itu kan jadi yang kayak toxic juga kan, dan itu malah jadinya tuh Iya. kalau semakin menyebar dan makin nggak bener tuh jadinya makin jadi belief buat orang-orang yang cuma semacam baca gitu, dan akhirnya jadi negatif buat mereka juganya gitu kan, jadi negatif thinking gitu. Coba kalau Cicika gimana tuh untuk Cici? Ya, sama kayak Vale gitu lah ya. Kan udah sepaket, kita udah sepaket, host. Harusnya satu paket. Iya. Ya menurut aku gitu juga sih, maksudnya toxic relationship tuh yang nggak cuma toxic hubungan ke pacar juga, tapi maksudnya kayak ke teman-teman Orang juga. tua gitu kan. Ya orang tua gitu juga. Jadi Mm-mm. ya udah hubungan yang harus diperbaiki gitu lah. Kalau udah toxic gitu hubungan yang harus diperbaiki, bukan malah dijauhin apa gimana, tapi kita harus memperbaiki gitu. Gimana lah ya, ada pertanyaan lagi? Aku mau nanya deh, kadang kan toxic relationship itu tuh orang tuh suka nggak sadar sih, kadang ya kayak ternyata itu toxic gitu. Gimana sih cara kita ngadepin orang yang sebenarnya udah tahu nih ini toxic, tapi mereka masih nggak sadar kayak gitu? Gimana nih Kak? Dari siapa dulu, Le? Kasih Adi dulu, kasih Adi tadi udah Kotimi. Gimana pertanyaannya? Oke. Jadi kan kadang orang yang punya toxic relationship biasanya suka nggak sadar kan sama relationship-nya itu ternyata toxic. Nah, gimana sih cara kita tuh menyadarkan dia gitu loh, dan kita meresponi dia gitu, agar dia tuh nggak toxic relationship-nya itu. Ya kalau seperti itu sih, kalau menurut Koko, ya dia juga kan berarti harus punya teman gitu kan, nggak cuma sendiri. Kalau sendiri mana bisa dia keluar dari ketoksikannya itu gitu kan. Kita sebagai teman buat ke dianya ya ingetin pelan-pelan gitu kan, nggak bisa kita secara langsung gitu kan. Ada orang juga emang bisa kita kasih tahu secara langsung, kamu tuh lagi ngelakukan sesuatu hal yang salah loh, menjalani hubungan sesuatu hal yang salah. Nah, tapi ada orang yang bisa kita kasih tahu seperti itu langsung gitu kan, tapi ada juga orang yang nggak bisa gitu kan, harus pelan-pelan, harus mungkin dengan candaan dulu atau lain dan sebagainya gitu kan. Nah, kita sebagai teman ya tetap harus deketin gitu kan, jangan udahlah nggak usah dideketin, udah antepin aja, biarin aja hidup dia gitu kan. Itu juga kan nggak bisa gitu kan, egois berarti kita kan sebagai pribadi, sebagai anak-anak Tuhan gitu kan. Buat Koko sih tetap kita deketin pelan-pelan, kita harus tahu cara cara bergaul dengan dianya gitu loh, si orang ininya. Ya kita udah tahu cara bergaulnya, cara ngomongnya seperti apa, kita bisa masuk gitu kan pelan-pelan. Kayak gitu sih. Kita bisa ingetin dia, kita bisa ngejangkau dia lagi gitu kan, kita bisa bawa dia keluar juga dia gitu kan. Yang penting sih kita tahu dulu lah si orang ini tuh cara bersosialisasinya atau cara dia bergaulnya kayak gimana gitu kan, biar kita juga gampang masuk gitu sih. Betul. Oke. Kalau dari Kotimi nih, kira-kira? Kalau dari saya sih sebenarnya udah setuju banget dengan apa yang Kosya diutarain ya. Maksudnya dalam arti gini, kita tuh nggak bisa memaksakan sesuatu terhadap orang gitu, karena yang saya tahu ini sesuatu yang berhubungan dengan pribadi seseorang itu nggak bisa dipaksakan oleh pribadi lain, kecuali sama ya Tuhan Yesus sendiri gitu kan, karena pribadi itu kan yang punya Tuhan Yesus, benar nggak sih? Ya sorry. Nah gitu kan, jadi kalau misalnya kita memaksakan ya kita nggak akan bisa, tapi yang sebisa kita adalah ya kita cuma ngingetin. Nah ngingetinnya juga dengan cara yang tepat, dalam arti tadi yang udah Kosya disampaikan, perlu pendekatan yang tepat terhadap setiap orang, karena setiap orang kan beda-beda gitu. Jadi ya balik lagi, kalau poin saya adalah kita bisa melakukan segala cara, melakukan pendekatan, tapi baik lagi bagaimana
pribadi orang itu sendiri sama Tuhan, dan kalau misalnya dia ditegur sama Tuhan, bagaimana dia penerimaan sama Tuhannya. Seperti itu sih kalau dari Koko. Terus aku mau nanya, jadi kita ganti-gantian gitu kan ya, Le? Kan sekarang ya banyak lah ya, misalnya anak muda. Ya nanti kita bakal ngomongin tentang orang tua sama teman-teman gimana. Cuma ini kan kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang udah pada pacaran gitu kan. Nah, terus banyak juga yang kayak pacarannya tuh maksudnya ya pasangannya tuh kasar gitu, cowoknya tuh kasar gitu. Nah, gimana sih caranya gitu biar kita tuh harus menyudahi hubungan itu yang cowoknya udah kasar kayak gitu, atau kita harus mengubah cowok itu juga, atau gimana gitu menurut Koko semua gitu. Tentang pasangannya kan kasar, berarti udah toksik tuh ya hubungannya kan. Nah, itu gimana tuh tanggapannya? Dari Gimana, Kok Tim? ini deh. Saya dulu ya. Jujur karena gini ya, mungkin kan tadi disebut sama Cika kan cowoknya kasar, atau mungkin ceweknya juga kasar. Tapi kalau menurut pandangan aku tadi yang sebenarnya sempat disinggung sama Valeri, bahwa gini, setiap pribadi kita tuh punya benih-benih toksiknya tersendiri gitu. Contoh, bener nggak? Jadi gini, karena pada dasarnya kan kita kan daging gitu ya. Aku kan manusia penuh dengan dosa gitu kan. Nah, berarti secara tidak langsung kita punya benih-benih itu gitu loh, benih-benih toksik itu sendiri. Nah, berarti benih toksik itu sendiri yang kalau misalnya nggak di-maintain dengan baik, bisa masuk ke dalam aspek-aspek hidup nih. Satu contohnya mungkin dalam aspek itu tadi dalam dia berhubungan atau relation, entah dengan pacar, entah dengan sahabat, entah dengan orang tua. Terus tadi Cika apa? Gimana caranya biar kita keluar ya, atau nggak kena gitu ya? Iya, tanggapannya gitu. Apa kita harus menyudahi hubungan itu atau gimana gitu? Oh, kalau tanggapan Koko harus menyudahi apa enggak gitu ya? Balik lagi pada situasi dari pribadinya masing-masing. Dalam arti kalau dia udah memang dia memilih untuk aku nggak pengen, berarti dia bisa menyudahi. Kalau misalnya dia pengen kayak ya udah aku pengen survive dulu, aku pengen sama-sama build up gitu kan, itu balik lagi kan tadi pribadi masing-masing. Karena bagi Koko setiap hubungan itu nggak bisa dipaksakan, atau kayak nggak ada patternnya yang jelas gitu loh. Maksudnya di pattern yang jelas dalam arti kayak ya misalnya nih ya, kayak hari ini saya harus ketemu dengan pacar saya, besok minggu depan saya harus ngajak pacar saya jalannya ke mana gitu kan. Setiap orang punya caranya dalam berpacaran, berhubungan, atau enggak dalam berteman, dalam di hubungan dengan orang tua juga kan beda-beda, nggak punya pattern yang jelas gitu, nggak punya satu pattern yang mentok gitu loh, seperti itu. Gitu, Cik. Iya, kalau dari Kosyadi gimana? Bagus. Gimana kalau kita ngalamin kayak dikasarin gitu kan sama pasangan kita, kita harus mau keluar atau gimana gitu kan ya? Kalau dari Koko pribadi sih, pertama harus ada pendirian dulu gitu kan. Kalau kita nggak punya pendirian, namanya dikasarin gitu kan, namanya kita mengalami satu kejadian seperti itu, dikasarin lah dan atau lain sebagainya gitu kan, dikatain, diomongin kasar lah. Nah, buat Koko sendiri gimana ya? Harus dikasih waktu gitu kan, si pasangan ini mau tetap dilanjutin atau enggak gitu kan, dikasih waktu maksudnya ada perubahan atau enggak gitu kan. Kalau ketika kita udah kasih waktu tapi nggak ada perubahan, buat Koko pribadi ya harus dilepasin gitu kan, karena bukannya menguntungkan gitu kan, tapi justru merugikan diri kita gitu kan, dan merugikan sebenarnya si orang yang kasar itu sendiri gitu kan. Dia jadi uring-uringan, dia jadi pusing gitu kan, apalagi buat si orang yang dikasarinnya itu gitu kan, misalnya tekanan batin lah, bisa fisiknya juga kenapa-kenapa gitu kan. Buat Koko pribadi sih pertama harus ada pendirian. Dia pendiriannya pertama harus nentuin jangka waktu gitu kan, mau keluar apa mau tetap
mau tetap dengan dia terus dijahatin gitu kan, atau Nah, memang disepakat mau berubah gitu kan, ada jangka waktu gitu. Jadi ya seperti itu gitu kan, harus ada ketetapan, keteguhan hatinya. Kalau nggak kayak gitu sih, ya udah dia tinggal terus aja misalnya takut mau putus, takut gitu kan, mau lepas juga takut. Kalau dia nggak punya pendirian gitu kan, tetap aja dia terus-terusan disiksa. Maksudnya kayak dikasarin gitu kan, seperti itu sih. Oke. Ya juga sih, kayak maksudnya jangan sampai terlalu larut akan cinta gitu ya. Jadinya kayak Iya, gitu kan. disakitin kayak gitu. Iya. Ada yang Butuh takut lah, adanya aduh gue ntar pendirian. kalau nggak sama dia, ntar gue sendirian terus gitu kan, jadi takut, jadi cemas lah kayak gitu. Harus punya pendirian sih, kasih waktu lah. Benar. Tapi memang kayak kalau yang aku pelajari juga agak bahaya sih, kayak misalnya punya cowok yang melakukan kekerasan tuh jangan sampai dijagain terus gitu loh. Jangan sampai kayak terlalu bodoh akan cinta gitu. Karena kalau misalnya ini kan pasti dia nggak bakal ngelakuin kekerasan gitu loh. Dan juga kayak biasanya itu sulit untuk diubah biasanya. Karena itu berasal dari latar belakang kehidupannya juga gitu. Ah iya. Iya, Betul. Aku mau nanya sih kok, kayak menurut Koko nih, kira-kira kayak kriteria sebenarnya hubungan yang baik itu gimana sih gitu? Terus kayak kalau toxic relationship itu kayak gimana gitu? Karena kan kadang orang nggak bisa bedain kan. Kira-kira menurut Koko apa nih? Ada kriterianya kira-kira? Gampang Yang bisa sih, disebut pokok dengan ya, yang umum sih, ya kalau dianya udah egois sama suka berbohong, udah ketahuan gitu kan, berbohong udah berapa kali, diulang lagi, itu menurut Koko sih udah toksik gitu kan. Oke. Karena selalu diulang gitu kan, misalkan udah minta maaf nih, tapi diulang lagi. Nah, itu terus berlanjut, dan egois yang paling penting ya, mementingkan diri sendiri gitu kan. Nah, itu udah toksik sih menurut Koko. Kalau menurut Kak Timi kira-kira? Gitu. Kalau menurut saya, tadi kesalahan yang diulang-ulang terus dan nggak terjadi perubahan itu yang toxic sih. Karena ya itu tadi kan, kalau misalnya tadi kata Coach Edi, kalau misalnya mau punya hubungan yang baik kan pasti nanti atau tadi kan kata Coach Edi bagaimana dia menghindari hubungan yang toxic atau keluar, otomatis kan harus punya waktu, harus ada komitmen kan di situ. Nah, bagaimana dia berubahnya? Kalau dia nggak berubah ya udahlah gitu. Terus makanya dari itu, maksudnya kita cari pasangan tuh, atau cari pasangan tuh nggak semudah yang diomongin sama kebanyakan orang sebenarnya gitu kan. Kita biasa kan kalau lagi deketin mah baik banget gitu kan, nggak egois, nggak kelihatan tuh egoisnya tuh, jujur lagi kan, jemput tepat waktu. Tapi kan setelah menjalani itu kan semua kan, setelah biasa kalau udah dapet gitu bahasanya, itu tuh jadi lama-lama tuh berubah gitu kan, kelihatan aslinya. Makanya sebenarnya cari pasangan tuh nggak semudah yang dipikirkan. Benar. Kayak gitu sih. Awalnya manis ya gitu, terus ujung-ujungnya kelihatan gitu aslinya. Kelihatan, makanya kelihatan egoisnya gitu kan, dan mementingkannya sendiri. Bener banget. Nah, ini kan kita kan nggak bahas cuma tentang pacar ya kok. Nah, kalau toxic relationship gitu tentang temen gitu. Terus gimana tuh, kayak kita udah tahu nih, oh ini kayak udah nggak baik nih buat gue gitu. Tapi kalau gue nggak ikut dia, nanti gue kayak dibilang, lu mah nggak asik kayak gitu-gitu kan, misalkan sama teman-teman, lu masa nggak ikut sih, nggak asik banget sih, udahlah jangan sorohani banget lo gitu hidup lo gitu kan. Terus itu kan udah toksik gitu kan, maksudnya udah nggak baik. Nah, gimana sih cara kita tuh keluar dari lingkungan tersebut? Atau kita kan kalau misalkan kita ngasih saran tuh pasti kayak kita dibilang, udahlah nggak usah sorohani lo gitu kan, udah ya ini hidup gua gitu. Nah, gimana kita sendiri gitu
kita harus menghindari juga atau kita harus kayak gimana gitu menurut koko semua gitu. Kalau udah pertemanannya itu udah kayak gitu gitu. Dari siapa nih? Ko Timi, Ko Syadi juga boleh. Ko Timi. Oke, kalau dari saya gini ya, kan namanya juga berteman gitu ya, dalam lingkungan kita berteman. Baik lagi, di mana kita bisa menaruh identitas diri kita dan pemahaman identitas diri kita, atau dalam arti pengenalan diri kita lah ya. Karena gini, kalau kita nggak mau terjebak dalam lingkungan toksik dalam pertemanan, dalam apapun, kita tuh harus punya pengenalan akan diri kita. Jadi meskipun nih teman-teman kita bagaimanapun, dalam arti mungkin mereka toksik, tapi gini, dalam arti kita pasti perlu kan, dalam arti berteman itu kan perlu kan, punya teman itu kan nggak salah, ya kan. Tapi bagaimana kita memanage agar diri kita tuh bisa berteman tapi kita nggak terbawa arus, gitu. Jadi identitas diri kita yang harus diperkuat, jati diri kita yang harus kita perkuat. Jadi bagaimana kalau misalnya nanti kita bisa berteman dengan dia, mungkin lewat apa ya, jadi jangan ngikutin dia toksiknya gitu. Kalau misalnya kita sebagai anak Tuhan gitu ya, saya anggapnya sebagai saya cerita sebagai anak Tuhan aja lah ya, jadi nggak usah kayak gimana. Jadi kalau misalnya kita sebagai anak Tuhan ya kita tunjukin aja kalau misalnya kita berbeda dari dia gitu loh. Kita berbeda pemahaman atau berbeda jati diri kita dengan dia, tapi dalam arti kita jadi tidak menjudge dia kalau kamu tuh salah, apa yang kamu lakuin tuh salah, lingkungan kamu tuh salah. Jangan dijudge seperti itu, karena setiap kita tuh pasti punya kekurangan masing-masing. Jadi kita harus bisa menerima diri kita harus bisa menerima mereka gitu loh. Jadi kalau misalnya boleh cerita, saya pun punya lingkungan juga yang agak kurang baik gitu loh. Dalam arti di lingkungan perkuliahan. Jadi bagaimana cara mereka berteman gitu kan. Mereka bertemannya mungkin dengan minum atau segala macem. Ya saya mungkin diajakin tapi saya nggak mau gitu loh. Tapi saya bukan berarti saya menjauhi mereka, enggak, malah saya membangun hubungan baik dengan mereka gitu. Dalam arti meskipun mereka orangnya mungkin suka kasar ngomongnya, terus mereka smoke gitu kan. Saya rada bingung menjelaskan ya, smoking, terus drinking gitu kan, minum gitu. Ya saya berusaha untuk tidak seperti mereka, tapi saya tidak memusuhi mereka gitu. Karena kenapa? Saya pengen mereka tahu identitas saya tahu identitas mereka, tapi saya tidak menilai kehidupan mereka gitu loh. Jadi biarkan kehidupan kita itu yang menjadi menjadi sesuatu yang baik bagi mereka gitu. Jadi mereka mungkin mereka toksik, tapi mereka ketika melihat kita, oh ini anaknya asik nih, tapi dia beda dengan kita, ya nggak apa-apa, dia tetap akan terima kita gitu. Tapi ya itu kan hanya case-nya seperti saya doang ya, mungkin banyak teman-teman yang lain yang menghadapi case-nya beda-beda. Tapi bagaimana tadi diri kitanya, jati diri kitanya yang diperkuat dan kita tunjukkan, tapi dalam arti tidak sebagai untuk melebih-lebihkan, untuk menyombongkan diri gitu. Oh aku begini loh, kamu yang salah, kamu begini, yang benar tuh aku. Jadi jangan seperti itu. Jadi kita harus menerima mereka, kita harus ya bersosialisasi lah gitu loh. Jadi jangan sampai kita melebih-lebihkan identitas kita gitu. Identitas kita siapa sebagai anak Tuhan, ya kita harus pegang kuat seperti itu sih. Ya, jadi bukan dimusuhin gitu lah ya kok, tapi kita harus ya. Nah, kalau kata Ko Syadi, kalau menurut Ko Syadi gimana? Yang pertama sih jelas ya, kalau kita nggak boleh milih-milih teman gitu kan. Kita mah berteman ya sama siapapun gitu kan, harus berteman kan. Tapi ketika kita udah menyadari lingkungan kita kurang baik, nah ini sih maksudnya banyak peranan sih, peranan orang tua, peranan keluarga gitu kan, peranan kita, anak-anak Tuhan juga gitu kan. Seringkali kalau misalkan anak muda kan belum anak-anak yang masih SMP atau SMA gitu kan masih benar-benar belum jati dirinya tuh belum sepenuhnya dia mengenal dirinya sendiri gitu kan, masih cari jati dirinya gitu kan. Nah ini peranan misalnya keluarga
juga gitu kan, peranan lingkungan yang teman-teman yang secara rohani juga gitu kan, buat terus sama-sama saling itu tolong menolong gitu kan, nggak egois gitu kan, buat ketika kita si orang ini mungkin biar si pribadinya ini tuh kuat gitu kan, teguh gitu kan. Nah, kenapa bisa terbawa seringkali ya itu belum pertama tadi seperti yang tadi Timi jelasin kan, belum mengenal pribadinya sendiri gitu kan. Nah, istilahnya keteguhan hatinya, pengenalan kitanya juga kepada kita sebagai anak Tuhannya pun masih belum benar-benar kenal gitu kan. Kita cuma hanya sekedar anak Tuhan yang mengikuti rutinitas ke gereja aja biasa gitu kan, nggak benar-benar siapa sih Tuhan Yesus itu gitu kan. Makanya kenapa bisa terbawa, karena ya itu balik lagi gitu kan, pengenalan kita sama Tuhannya juga kurang, lingkungannya juga nggak mendukung buat saling menguatkan, keluarga juga mungkin nggak mendukung gitu kan. Nah, itu kan saling berkaitan. Nah, makanya harus ya itu saling membantu gitu kan, keluarga, teman secara rohani gitu kan, harus saling menguatkan gitu kan, biar kita tuh sama-sama nggak terbawa. Kita pasti ada punya teman yang kayak gitu gitulah, maksudnya yang toksik gitu kan, pasti punya teman seperti itu. Nah, tapi kan gimana diri kitanya gitu kan, kita nggak mungkin bisa berjalan sendiri kalau kita nggak ada yang menguatkan gitu kan, nggak ada lingkungan yang menguatkan. Kenapa bisa kita nggak masuk gitu kan, nggak ikut-ikutan, karena lingkungan pun maksudnya secara keluarga, lingkungan di gereja gitu kan, itu mendukung buat dia juga tetap kuat meskipun dia itu berteman juga sama yang lain gitu kan, yang teman-teman yang toksik gitu kan. Tapi karena dia udah tahu, oh itu tuh kurang baik buat saya gitu kan, ya dia pun pasti nggak ikut-ikutan sih menurut saya, menurut Koko pribadi gitu ya, karena ya itu ada yang terus menguatkan gitu loh. Karena kalau nggak dikuatin pasti ya jatuh gitu kan, pasti nggak bisa berjalan apa sih, pasti jatuh lah gitu. Ya gitu sih. Oh gitu, iya. Jadi kita harus, intinya mah kita harus kuat iman juga gitu ya. Jangan sampai ke bawah-bawah gitu. Harus, ya benar kata tadi, tahu identitas kita sendiri gitu, kayak gitu. Kira-kira berapa pertanyaan lagi nih, Le? Dua atau 3 lagi lah ya. Iya, sebenarnya udah lewat, cuman nggak apa-apa lah ya. Kayak, aku mau nanya nih kok, kayak misalnya kalau tadi di 2 lagi. Di pacar udah, terus di pertemanan juga udah kan. Coba sekarang kayak di keluarga gitu. Kadang kan ada beberapa orang juga kayak misalnya yang ke gereja, itu tuh bukan karena keluarganya gitu kan. Jadi kayak memang timbul emang dari rasa hatinya sendiri gitu. Nah, gimana sih cara nyikapin orang, misalnya keluarga yang malah toksik gitu buat anak yang zaman sekarang nih, yang imannya agak mudah goyah juga gitu kan. Kayak kadang kan ada beberapa juga keluarga yang memang tidak terlalu ngasih tahu anaknya gimana, tapi pada akhirnya kan anaknya yang mau berubah nih. Cuman gimana sih cara nyikapin kayak ya gitu, kayak misalnya keluarga yang toksik gitu loh. Keluarganya tuh maksudnya nggak mendukung gitu kan. Iya, misalnya kayak nggak mendukung, atau misalnya yang malah jadi nggak bolehin pelayanan atau semacamnya kayak gitu. Gimana caranya? Dalam, astaga. dalam. Berarti kan kalau masalah keluarga kan nggak cuma satu pemikiran doang kan, nggak satu pribadi, bisa orang tua kita aja ada papa mama kita gitu kan, mungkin ada koko kita, ada cici kita gitu kan, mungkin ada adik kita gitu kan, nggak cuma satu. Gimana caranya supaya kita tadi apa? Kayak kita nanggepin kayak misalnya keluarga yang maksudnya semacam toksik lah gitu teman. Nggak boleh pelayanan lagi gitu kan, karena terlalu sibuk kayak mungkin pelayanan gitu kok. Terus nggak boleh temenan nama ini juga gitu.
karena nggak benar apa gimana gitu. Kayak gitu lebih ke keluarganya gitu. Kayak kebanyak ngelarang gitu, larang gitu. Mungkin kayak gitu ya, ya lah maksudnya ya. Iya, iya. Dari Koko ya, Ya dari Koko dulu, dari Koko. yang nggak bisa dipungkiri pasti banyak juga yang ngalamin kayak gini gitu kan, ngalamin misalnya orang tua kita berbuat baik, niat baik gitu kan, pelayanan gitu kan di gereja gitu kan, kita mungkin ikutan tim besuk gitu kan. Nah, sebenarnya kita sendiri sebagai pribadi harus sadar, maksudnya sadar emang bener nggak nih waktu kita terlalu banyak buat kayak di luar gitu loh. Seringkali kan kita itu tadi balik lagi sih mikirin diri kita sendiri, egois gitu kan. Kita lakuin apa yang kita menurut kita benar gitu kan. Memang pelayanan tuh benar, kayak pelayanan dan lain sebagainya gitu kan. Kita berteman dengan yang lain, kita main juga kan bagus gitu kan buat kita bersosialisasi gitu kan. Tapi kan seringkali kita nggak inget waktunya itu loh gitu kan. Memang mungkin benar kita terlalu banyak di luar gitu kan, sehingga orang tua kita pun ngingetin gitu kan, marah gitu kan. Nah, seringkali ya ini menurut Koko sih sebagai pribadi kita nggak mau ngoreksi diri juga sih. Kalau kita memang benar kebanyakan di luar gitu kan. Nah, pertama sih menurut Koko nggak bisa kita langsung nyalain keluarga kita gitu kan. Kita mungkin harus koreksi diri kita sendiri dulu gitu kan. Emang bener nggak nih gitu kan, orang tua saya ngomong kayak gitu, apa emang bener gitu kan. Nah, dan seringkali kita sebagai pribadi, apalagi kayaknya anak muda gitu kan, itu nggak mau berkomunikasi sama orang tua, suka males, nggak mau terbuka. Nah, ketika kita nggak mau terbuka, jelas kan si orang tua maunya kayak gini, si anak maunya kayak gini gitu kan. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada ngeklopnya gitu kan, karena nggak terbuka salah satu apa maksudnya tuh satunya A, satunya B gitu kan. Karena kenapa? Karena nggak pernah cerita, nggak pernah terbuka gitu kan, nggak pernah ngejelasin, ditanya sama orang tuanya asal jawab gitu kan. Nah, itu yang membuat hubungan di dalam keluarga gitu kan jadi toksik gitu kan. Karena seringkali kita sebagai pribadi itu nggak mau berkomunikasi gitu kan. Nah, ini kan salah satu hal yang membuat salah juga sih, nggak mau terbuka gitu kan. Mungkin yang menurut aku pribadi itu tadi pertama kita harus koreksi diri kita sendiri dulu gitu kan, apa yang memang benar kita terlalu apa ya di luar gitu kan, waktu kita terlalu banyak di luar sehingga kita di dalam keluarga tuh kurang gitu kan, sehingga orang tua kita ingetin jadi sering ngomel gitu kan. Nah, kita harus koreksi diri kita dulu gitu kan. Lalu yang kedua sih kita harus itu mau berkomunikasi, belajar. Nah, seringkali anak muda tuh bukan seringkali sih nggak mau terbuka sama orang tua, justru lebih terbuka sama temen gitu kan, lebih enak gitu kan, lebih nyaman. Nah, tapi kita mau belajar juga sebenarnya harus apa ya, ya terbuka sama orang tua kita sendiri, sama keluarga kita sendiri. Justru kan itu yang orang yang terdekat kita gitu kan. Kalau kita nggak terbuka, kita nggak mau cerita ya, ya jelas lah pemikirannya jadinya sama-sama saling nggak tahu gitu kan. Kita mikirnya gini, maunya kayak gini, orang tua kan mikirnya beda lagi gitu kan. Kayak gitu sih, kita belajar koreksi diri, kita belajar terbuka sih, belajar jujur gitu kan. Gitu. Kalau menurut Kak Kimi gimana? Mantap. Mantap, udah saya cuma bisa berkata mantap. Ya karena apa Tambahin ya? gitu. Lebih kayak saya bukan nambahin sih, lebih kayak benar apa yang kata Coach Yadi, dalam arti mungkin kebanyakan kita atau mungkin saya bisa bilang juga kadang saya sendiri gitu mengalami hal seperti itu. Dalam arti bukannya menjudge bahwa toksik ya, dalam arti ya kadang komunikasi dalam keluarga itu yang kurang, jadi membuat perbedaan-perbedaan antara maunya orang tua, maunya anak, ya itu sih yang jadinya nggak satu visi gitu loh. Itu yang benar-benar harus diperbaiki gitu. Yang saya dengar dari Coach Yadi itu bahwa benar loh ya apa yang Coach Yadi bilang gitu. Jadi kayak jujur saya belum tahu jawabannya dalam diri saya, tapi dari Coach Yadi ini saya juga belajar gitu, karena ya saya rasa
setiap kita juga kan pasti belajar gitu ya, apapun itu yang saya dapetin hari ini itu dari Coach Yadi tentang family ini kok. Coach Yadi pun. Gitu. Jadi kita emang harus komunikasi juga gitu, harus Tuh. terbuka sama keluarga gitu. Jangan Mm-mm. cerita. Ya mungkin iya sih bener kata Coach Yadi juga, kebanyakan sekarang kita ceritanya ke teman gitu kan. Mungkin ya karena Soalnya kan karena biasa seumuran ya, gitu. Relate kadang Iya. saya juga. Jadi nyambung cara ngobrolnya juga gitu. Iya, Cuma mungkin memang benar gitu. sih kayak intinya memang komunikasi juga di setiap hubungan gitu ya. Kayak komunikasi dan juga ya kayak egoisan diri sendiri gitu ya yang lebih diatur kayak gitu dan juga kayak karena memang berhubungan dengan orang lain maka kita juga harus mikirin kayak perasaan orang lain, cara pikirnya dan iya. juga latar belakangnya kayak gitu. Gitu. Makanya kayak even dibilang toxic pun kita jadi sadar juga sama diri kita kayak kalau memang toxic berarti kita yang agak harus menjaga diri bukan kita yang jadinya menjauhi kayak gitu ya. Bener sih kayak aku juga dapet insight-nya kayak gitu sih. Thank you ya kok. Jadi karena udah melebihi gitu ya waktunya, pertanyaan terakhir ya kok gitu ya. Pertanyaan terakhir, apa yang harus nih kita lakuin kalau kita udah terlibat gitu dalam toxic relationship, entah kita udah terlibat di keluarga, pertemanan atau pasangan gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu? Ya, Timi. Kalau dari saya mungkin podcast kita hari ini loh. Jadi yang bisa diambil adalah dua, bagaimana kalau misalnya kita nggak mau terkena atau masuk dalam hubungan yang toksik. Yang pertama tadi kita harus tahu jati diri kita kan, karena sebelum kita bisa sebelum kita bisa masuk dalam sebuah hubungan, kita harus tahu diri kita sendiri gitu loh. Entah hubungan itu bersama dengan keluarga, teman, sama pasangan, itu kita harus tahu dulu bagaimana dengan diri kita. Karena tadi ya bagian dimana apa yang kita percayai atau apa yang ada dalam diri kita itu yang akan keluar gitu kan. Apa yang ada dalam diri kita itu yang akan terproduksi, yang akan keluar dari kehidupan kita. Nah, berarti kalau misalnya kita harus bisa benerin gambar diri kita dulu atau jati diri kita dulu. Kita harus kuatin bagaimana kita sebagai anak Tuhan, yang jati diri anak Tuhan ini seperti apa sih. Kita harus bisa seperti apa, kita harus bisa survive, kita harus bisa kuat gitu kan. Bagaimana kita punya jati diri yang kuat, ya bagaimana dia gambar diri kita sendiri. Aku tuh sebagai siapa sih? Aku berharga loh di mata Tuhan. Jangan pernah pikir kayak, oh aku tuh jelek, aku tuh gimana, aku makan nggak berharga lah di mata teman-teman aku, atau mungkin aku nggak berharga di hadapan orang tua aku. Kadang mindset seperti itu kan yang suka keluar, tapi biasakan untuk ubah mindset seperti itu gitu, agar gambar diri kita nggak jelek dan nggak memproduksi yaitu apa yang kita pikirkan. Karena tadi apa yang dibilang bahwa kadang kita tuh nggak sadar gitu loh. Kadang kita nggak sadar bahwa kalau kita udah toxic, kita nggak sadar kita punya benih itu. Karena kita nggak sadar, jadi kita menciptakan konsep berhubungan atau relationship yang toxic juga gitu. Terus yang kedua adalah kapasitas, kali nyebutnya ya, kapasitas. Jadi setelah kita tahu tentang diri kita harus tahu juga dengan kapasitas kita. Kita harus bisa ngisi, dalam arti apa ya, kedewasaan kita tadi, bagaimana kita menahan ego kita, ya kan, menambah, ibarat nyebutnya menambah daya diri sendiri lah gitu kan, menambah apa ya, kemampuan diri kita sendiri dalam berhubungan atau menambah skill kita dalam relationship. Jadi ya itu, selain kita kenali diri kita harus bisa menambahkan kedewasaan, menambahkan ya itu mungkin termasuk kayak nggak egois, bagaimana kita membawa diri kita juga, dan bagaimana cara melatihnya, ya ada banyak lah. Mungkin yang bisa buat tadi lewat keluarga, lewat komunitas dalam Tuhan gitu kan, komunitas dalam Tuhan. Terus bisa juga ya hubungan pribadi sama Tuhan kayak gitu kan. Itu sih yang saya dapat. Jadi bagaimana kita biar nggak terbawa atau kita nggak terjerumus dalam hubungan yang toksik, yaitu kita harus bisa kuatin diri kita dulu,
baru kita nambah kapasitas diri kita. Terus kita harus tahu nih pegangan terakhirnya adalah bahwa jangan bawa atau jangan beranggapan kalau sebuah hubungan itu akan menjadi sarana kita berubah. Tapi percayalah kalau Tuhan itu yang Tuhan itu yang merubah. Itu. Oke. Kalau dari Kak Syadi gimana? Cara kita kalau kita udah memang dalam hubungan yang toksik gitu kan ya, keluarnya. Iya. Ya nggak sih, bener kan ya? Iya. Ya kayak. Nah, yang pertama, kalau buat Koko sih pasti ada momen-momen kita tuh sebenarnya sadar gitu kan, oh gue tuh udah lagi ngejalanin sesuatu yang salah gitu kan, gue tuh lagi punya sikap yang salah gitu kan. Koko sih yakin dan percaya kita pasti punya satu momen seperti itu gitu kan. Nah ketika momen itu terjadi, kita mau meneguhkan hati kita gitu kan, oh gue harus keluar gitu kan, nggak boleh, atau harus berubah gitu kan, nggak boleh kayak gini terus gitu kan. Nah tapi kalau ada momen itu terjadi dan kita nggak ngegunainnya dengan baik, nggak, maksudnya cuek aja udahlah gitu kan. Seringkali mungkin teman-teman juga pasti ngerasa gitu kan, oh gue tuh lagi ngejalanin sesuatu yang salah nih gitu kan, suka bingung gitu kan, harus gimana ya. Nah sebenarnya gampang sih, kita harus meneguhkan hati kita, oh iya gue harus nggak boleh gini terus gitu kan, harus berubah, harus mau berubah gitu kan, harus belajar gitu kan, nggak ngulang lagi. Nah seringkali kan yang membuat kita itu balik lagi, balik lagi, jatuh lagi kan, kita nggak mau meneguhkan diri kitanya sendiri gitu kan, nggak mau, ya udahlah gitu kan, udah kayak gini gitu kan, udah kita sadar kita tuh salah, lagi melakukan sesuatu yang salah, kita bergaul dengan seseorang yang salah gitu kan, kita ada di lingkungan yang salah gitu kan, kita ada di lingkungan yang salah bukan berarti kita harus keluar gitu kan. Maksudnya kita seperti yang tadi dibilang sih, berteman dengan siapapun gitu kan, tapi kita sadar, kita tahu kan batasan-batasannya seperti apa. Nah seringkali yang buat kita jatuh terus kan, ya udahlah itu kan udah kayak gini. Nah, kita nggak mau menggunakan momen kita sadar itu tuh untuk meneguhkan hati kita buat berubah gitu kan, diri kita buat berubah. Yang pertama sih gunain momen tersebut, teman-teman kalau lagi teman-teman memang sadar gitu kan, pas sadar ya berubah, benar-benar mau meneguhkan hatinya gitu kan, oh ya gue salah nih, harus berubah gitu kan, buat komitmen gitu kan. Sekali lagi kalau nggak ada komitmen, itu yang sulit sih. Kayak orang misalkan, bukannya mau ngomongin orang nikah sih ya, tapi kan namanya orang nikah kan tuh lama tuh kan, pastilah yang namanya bosan gitu kan, tapi yang tetap mereka bertahan kan komitmennya kan, komitmen mereka gitu kan. Nah itu komitmen diri kita harus mau komitmen sih, kita sadar kita mau komitmen gitu kan. Nah dari komitmen itu yang membuat kita tuh berubah, kita keluar dari sesuatu yang gak baik tersebut, yang ketoksikan tersebut gitu kan, dari komitmen tersebut, dan temuin lingkungan yang memang mendukung, benar-benar mendukung sih. Bukan cuman kita sadar, bukan cuman kita mau komitmen doang gitu kan, tapi setelah komitmen tersebut kita harus ada hal yang kita lakukan gitu kan. Salah satunya ya cari komunitas, cari teman-teman yang memang terus mendukung buat diri kita gitu kan, ngisi diri kita yang sesuatu hal yang positif gitu kan, bukan justru yang menjatuhkan lagi. Seperti itu sih menurut Koko. Jadi seperti itu teman-teman. Gitu. Sangat-sangat menjawab dan banyak banget nih pelajaran ya. Ya nggak, Le? Dari sini kan kita udah tahu gitu kan. Kayak belajar lagi kayak dari intrapersonal kita sendiri dan juga interpersonal. Kayak dalam diri kita juga perlu diatur buat kayak mau untuk berubah atau enggak, cara kita menyikapi hal yang toxic itu gimana. Dan juga kalau misalnya ya, kita juga harus melatih skill interpersonal kita, kayak sama orang gimana cara nyikapinnya. Kayak, aku juga dapet insight sih, kayak yang Kak Timi bilang, kayak, kalau misalnya sama orang-orang yang toxic pun ya, bukannya dijauhi, dan juga bukan berarti kita jadi menyombongkan diri kita kayak,
kita yang benar dan semacamnya, tapi lebih ke arah kayak ya udah kita ngelakuin apa yang kita percayai, ngelakuin apa yang menurut kita baik tanpa harus memaksa orang lain juga gitu, karena setiap pribadi kan punya persepsinya sendiri, beda-beda kayak gitu. Terus sih, itu udah insight-nya. Kak Cici Dan udah kita harus komitmen. Iya, dan kita juga harus komitmen juga gitu kan. Kalau kita tuh ya mau berubah gitu. Dan ya itu sih yang didapat bener-bener ya, jangan dijauhin tapi kita komitmen gitu. Terus tahu identitas diri kita juga gitu. Jadi jangan malah jadi kayak kita ikut-ikutan apa gimana. Tapi ya itu benar kata Coach Yadi. Kita harus komitmen. Intinya itu komitmen dulu sama diri sendiri dulu gitu. Iya. Gitu. Jadi makasih ya kok, sangat-sangat memberkati. Thank you ya. Ya, thank you, maaf. Thank you juga. Thank you. Iya, maaf juga dadakan ya kemarin ngabarinnya. Ini perdana banget loh dari Joy Gen. Kita baru podcast perdana dari Joy Gen. Nanti kalau Suhunya misalkan belum ada dipanggil, podcast Tim. Suhunya belum dipanggil. Iya. Suhunya Coach Yardi ya udah kemarin live. Oh iya, Sama si Valeri ya. Iya, Coach Yardi kemarin udah live gitu. Nanti Joygen terus ya. Nanti kita bakal ngundang dari Joygen lagi ya, nggak keberatan kan? Tapi dengan beda dong orangnya pasti gitu. Andrew deh. Andrew. boleh Andrew, boleh. Gitu, nanti gampang lah kita janjian lagi tapi nggak dadakan gitu ya. Maaf juga kemarin dadakan ya kok. Sama-sama lah, kita juga sama-sama belajar lah. Oke, makasih ya kok. Semoga semua thank you ya. Thank you. Thank you. Thank you semuanya. Dadah. God bless buat LOG Dadah. semuanya. Tuhan berkati.